Para nabi dan para rasul sebelumnya mereka itu diutus dan mengemban amanat risalah hanya untuk kaumnya, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya diutus untuk kaumnya, tapi untuk seluruh manusia sampai akhir zaman, bahkan rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian Masjid Al-Ittihad Permata Pamulang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling cocok, yang paling layak untuk kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selain rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita yang begitu berlimpah ruah. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah berikan kesehatan akal kita, pikiran kita, sehingga bisa mengayunkan kedua belah kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah yang dhaif, menunaikan salat subuh berjamaah yang diteruskan dengan rangkaian zikir dan membuat halaqah ilmiah, pengajian yang rutin biasa dilaksanakan setiap pagi hari Sabtu. Mudah-mudahan niat yang tulus dan ikhlas yang terpatri di dalam hati sanubari kita dan gerak langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang merupakan perbekalan terbaik untuk menyongsong hidup dan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan Allah, manusia yang termaksum, terjaga dan terpelihara, manusia yang Allah utus sebagai nabi dan rasul,
yang menjadi khatamul anbiya wa imamul mursalin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah takdirkan kita semua, khususnya yang hadir di masjid ini, untuk menjadi umatnya yang setia dan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh beruntung kita yang hadir di tempat ini, karena bukan hanya rakaatai qoblal fajr yang khairun minad dunya wa ma fiha, akan tetapi mulai dari niat, mulai dari kita sing-singkan selimut kita, bergerak untuk mengambil wudu, memakai pakaian, melangkah setapak demi setapak, masuk ke masjid yang mulia ini dan melaksanakan rangkaian ibadah, dipersaksikan oleh dua rombongan malaikat, yakni malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam, yang mana mereka itu akan melaporkan apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita ingin membahas sirah nabawiyah dengan judul Fatrah dan Bi'sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara para nabi dan para rasul sangatlah memiliki rentang waktu yang sangat lama. Antara kelahiran baginda Rasulullah dengan Nabi Isa alaihissalam itu jaraknya 571 tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Musa alaihissalam itu 1716 tahun. Dan jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Ibrahim Khalilullah itu 545 tahun. Maka jarak yang begitu lama ini akan memiliki kepakuman. Jeda yang lama ini akan terjadi manusia berada di dalam kekosongan. Karena para nabi dan para rasul sebelumnya, mereka itu diutus dan mengemban amanat risalah hanya untuk kaumnya. Kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya diutus untuk kaumnya, tapi untuk seluruh manusia sampai akhir zaman, bahkan rahmatan lil alamin. Ini Rasulullah. Ada masalah ikhtilaf berkaitan dengan masalah fatrah ini. Namun kita ingin memfokuskan fatrah yang dimaksud di dalam pembahasan kita pada pagi hari ini adalah adanya satu kepakuman dan kekosongan di antara dua rasul, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam mendapatkan wahyu berupa kitab yang bernama Injil. Wahyu ini belum sampai kepada mereka yang hidup di zaman kedua Nabi ini,
Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Sehingga mereka kehilangan pegangan. Dan mereka berada dalam masa kebodohan yang kita kenal dengan masa jahiliyah. Dalam masa fatrah ini, banyak di antara mereka yang tidak tahu. Hum la ya'rifuna al-Islam wa la ya'rifuna al-iman, la ya'rifuna al-haqq wa la ya'rifuna al-batil. Ya. Mereka tidak tahu apa Islam itu, apa iman itu, apa hak itu, dan apa batil itu. Mereka tidak tahu. Ya. Apa itu haram? Apa itu halal? Mereka tidak tahu. Sehingga para ulama mereka berbeda pendapat. Bagaimana nasib mereka ketika setelah mereka meninggal dunia dan ketika mereka di akhirat kelak. Ahum yadkhuluna al-jannah oh yadkhuluna an-nar. Apakah mereka masuk surga atau masuk neraka? Ada di antara pendapat mereka itu, di antaranya ada al-Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah. Semuanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajibu alaihi iman wala yuhramu alaihi kufrun. Tidak wajib iman dan tidak haram juga kafir. Sekarang bagaimana nasib mereka nanti di akhirat, masuk surga atau tidak? Mufawwad ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kelompok Mu'tazilah, allazina ja'aluna al-aqla hakiman. Kelompok Mu'tazilah ini yang menjadikan akal itu sebagai hakim. Sebab menurut mereka bahwa hidayah termasuk ahli sunnah selalu. Hidayah itu bukan hanya Quran. Gharizah, insting, itu adalah hidayah. Kemudian al-aql, akal juga adalah hidayah. Li'anna al-aqla yastati'u an yufarriqa bainal haqqi wal batil. Akal ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk. Alasan mereka al-haq wal batil yu'lamani bil aqlis salim. Ya, hak dan batil itu bisa diketahui dengan akal yang sehat. Maka tatkala manusia yang hidup di zaman itu dia memiliki kecerdasan akal, menurut akalnya ini baik dan dia lakukan, maka akan Allah berikan pahala. Dan ketika itu amal itu jelek, dia kerjakan, Allah berikan dosa. Sehingga amal perbuatannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pengetahuan